Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rexi Dionho. NIM saya 007 dari kelas A. Saya akan menjelaskan materi dari materi ke-9 sampai materi 15. Oke, langsung aja ke PPT-nya. Untuk materi pertama, yaitu materi ke-9 maksudnya, custom text dan image speaker. Custom text pada Flutter berarti membuat widget text yang bisa digunakan berulang dengan gaya dan konfigurasi tertentu, sehingga tidak perlu menulis ulang text style setiap kali. Oke, saya akan menunjukkan cara penggunaan dari custom text. Yang pertama di sini di homepage-nya saya tunjukkan asirannya. Outputnya. Sini ada kata jangan lupa istirahat. Sini saya menggunakan font family Montserrat. Ini digunakan dari disediakan dari si Flutter-nya atau Dart-nya. Saya menggunakan itu. Untuk font weight-nya bold, ukurannya 24, teksnya jangan lupa istirahat. Oke. Lanjut ke yang custom text buat yang kata beranda ini. Sebenarnya di sini juga sudah ada. Kata beranda sudah ada. Dia berada di center di atas. Untuk custom text-nya seperti ini. Nah, sini ada ukurannya 16, colornya hitam, black, gitu kan. Font size-nya normal, enggak yang bold. Dan lalu saya menggunakan di sini font pemilinya dari font Google, yaitu Poppins. Oke, untuk cara penggunaan custom text-nya kalian bisa bisa ngambil dari source code-nya sendiri atau dari Flutter-nya, bisa juga ambil dari font Google. Oke, segitu aja. Nah, untuk menyambungkan font Google ini kalian harus masukkan di public YAML ini. Nah, di sini nih di dependencies ya, di sini masukinnya font Google Fonts ya, yang ini ya. Masukin di sini, pastikan yang benar ya, jangan sampai salah. Itu bakal ngaruh sekali sama hasilnya nanti, bakal masuk apa enggak. Oke. Penggunaan image speaker. Di sini image speaker di Flutter digunakan untuk mengambil gambar dari galeri atau kamera. Cara penggunaannya cukup mudah. Pertama, tambahkan page image speaker di pubspec YAML, lalu import file Dart. Setelah itu kamu bisa memanggil metode pick image dengan parameter image source gallery untuk memilih gambar dari galeri, atau image source kamera untuk mengambil foto langsung dari kamera. Hasilnya berupa objek X file, dan jika gambar berhasil dipilih, kamu bisa menampilkan gambar tersebut menggunakan widget image file. Jangan lupa menambahkan izin akses kamera dan galeri di platform Android dan iOS. Berarti di sini bisa disimpulkan bahwa image speaker bisa digunakan dengan menggunakan dua hal. Yang pertama, menggunakan Android Studio, ya kan, yang image speaker ini. Lalu yang selanjutnya ada menggunakan Android atau iOS, maksudnya disambungin dengan kabel data atau kabel USB. Nah, untuk contohnya saya ada di sini kan. Nah, untuk contohnya saya menggunakan tidak hanya image speaker saja, tapi digabungin langsung ke image speaker dan juga custom text. Ya, jadi langsung aja ke outputnya. Nah, di sini image speaker, saya menggunakan custom text image speaker. Nah, font size-nya 20, terus tipe font weight-nya bold. Dan ada galeri juga di sini, penggunaan dari image speaker, pick image source gallery, serta juga image source kamera. Nah, di sini ada galeri dan juga kamera. Oke, sebelum saya mencoba untuk melakukannya, saya bakalan
disclaimer dulu bahwa saya tidak bisa melakukannya karena saya tidak mendownload Android Studio di Flutter, di Visual Code maksudnya. Jadi saya tidak bisa menunjukkan untuk setelah masukkan fotonya itu, jadi dia nggak akan kelihatan di sini. Biasanya kan orang-orang bakal kelihatan kan kalau masukin foto, diambil dari galeri atau di kamera. Nah, saya cuma bisa nunjukin sampai memasukkan file saja seperti ini. Nah, sini kan ada gambarnya nih, tinggal kita pilih open dan dia bakal langsung muncul di sini nih biasanya. Tapi karena tidak didukung atau tidak bisa, saya sudah mencoba beberapa kali dengan kabel USB, tetap juga nggak bisa. Jadi saya tidak bisa mempraktekannya. Saya hanya bisa memasukkan filenya, tapi filenya ini tidak bisa kelihatan di sini. Kalau seperti ini dia contohnya. Nah, errornya di sini, image-nya nggak bisa. Nah, image file not support on Flutter Web. Nah, jadi tidak support Flutter Web, dia hanya support Flutter Android Studio. Di situ udah kelihatan banget bahwa emang tidak bisa gitu, kalau harus download Android Studio dulu baru bisa. Nah, sebenarnya dibilang tadi kita harus dimasukin di public apa, di pubs pack yam. Nah, di sini ada nih image picker nih. Nah, harus sambungin ke sini dulu baru bisa run yang ini nih. Jadi selanjutnya yaitu tentang skeleton text dan orientasi UI Flutter. Skeleton text adalah elemen visual berbentuk placeholder, biasanya berbentuk blok abu-abu yang ditampilkan sementara saat data masih dimuat, untuk memberi kesan struktur konten kepada pengguna dan meningkatkan pengalaman pengguna aplikasi selama proses loading. Kayak proses loading gitu lah guys. Kayak gini contohnya. Saya ada contohnya. Mana ya? Ini kodenya. Nah, untuk contohnya ini nih. Dia tampilnya seperti ini guys. Dia kalau tampilnya seperti ini. Ini termasuk ya ketika kalian menunggu loadingnya lah ya, atau ketika jaringan kalian tuh biasanya nge-lag gitu. Jadi itu untuk skeleton loadingnya. Nah, lanjut ke yang selanjutnya, yaitu menyusun dan menata layout dengan orientasi UI yang sesuai dengan Flutter, berarti mengatur tampilan aplikasi agar elemen-elemen seperti teks, gambar, dan tombol tetap terlihat rapi dan responsif, baik dalam mode portrait maupun landscape, dengan memanfaatkan widget seperti layout builder, media query, flexible, dan orientation builder agar tata letak menyesuaikan ukuran dan orientasi layar perangkat pengguna. Itu contohnya seperti ini. Kayak ketika kalian menggunakan handphone kalian seperti ini. Nah, ini kan kalau seperti ini kan, kalau di samping ini dia bakal ke samping. Untuk contohnya ada yang lain, yaitu kayak gini. Nah, ini kan yang ini contoh yang portrait ya, atau portrait gitu kan contohnya. Kalau contohnya landscape itu seperti ini. Nah, ini contohnya landscape. Nah, dia bakal membesar seperti ini ya, ketika HP kalian dimiringkan lah gitu. Nah, ini ketika HP kalian tidak dimiringkan, terus diluruskan. Oke. Nah, lanjut ke menggunakan skeleton text dan pengaturan orientasi secara bersamaan dapat meningkatkan pengalaman pengguna dengan cara menampilkan placeholder yang informatif saat data sedang dimuat, sekaligus memastikan bahwa tata letak antar muka tetap rapi dan responsif di berbagai orientasi layar, sehingga pengguna merasa aplikasi cepat, stabil, dan nyaman digunakan di berbagai kondisi. Nah, untuk contohnya ini kan sini digabungkan yang skeleton text yang loading tadi, yang loading ini ya, sama orientasi UI di Flutternya yang ini. Nah, saya ada langsung tunjukkan cara code-nya.
Pertama dia bakalan loading dulu ya sebelum ke layar utamanya yang ini. Dia bakal loading seperti ini dulu, baru ke sini. Gitu ya. Nah, dia loading dulu kan, loading 4 detik. Nah, baru nunjukin seperti ini. Nah, untuk yang skeleton text, kalian selain harus menggunakan apa namanya? Menggunakan ini Cloud Builder, Media Query, Flexible dan Annotation Builder, kalian juga harus masukin apa namanya? Skeletons 0.03 ini 0.0.3 ini ke dependencies kan. Di sini harus dimasukin, kalau nggak masukin dia nggak akan jalan. Nah, Simber juga nih sama sih dengan skeleton ini, sama-sama fungsinya sama seperti ini juga. Nah, intinya tuh selain di codingan, kalian juga harus memperhatikan di pub spec YAML-nya gitu. Oke, mana kursorku? Yang pertama yaitu input data, lalu ada validasi data, dan submit atau reset data. Nah, yang pertama dulu yaitu form input data. Form input data menggunakan widget form dan text from field di Flutter. From input di Flutter dibuat dengan membungkus text from field di dalam widget from sehingga memungkinkan pengelolaan dan validasi data secara terstruktur. Nah, sini saya ada contohnya. Nah, cara penggunaan input data dan text field. Nah, di sini ada input from page. Input from page yang berisikan ada nama, email, dan phone. Ya. Seperti biasa sih, kalian masukin nama seperti biasa, tinggal masukin nama, email, dan nomor handphone. Nah, kita simpan, dia akan tersimpan datanya yang berisikan nama, email, dan juga nomor handphone. Untuk itu ya, khusus yang form data ya, untuk input data maksudnya. Lanjut ke yang selanjutnya yaitu memvalidasi data yang dimasukkan. Lanjut ke validasi data. Validasi data adalah yang dilakukan dengan menambahkan properti validator pada setiap text from field yang akan memeriksa apakah input sesuai dengan aturan, seperti tidak boleh kosong atau format tertentu, misalnya email. Nah, untuk validasi data misalnya kita masukin validasi data. Sama olehnya. Oleh guys. Oleh pocah nih. Oke. Nah, seperti yang dibilang kan di sini aturannya kan misalnya kita mau mengosongkan ini, salah satunya nih kan di sini ada password dan email. Nah, kita masukin emailnya aja nih. Nah, jadi kita mau input data atau memvalidasi data, bukan memvalidasi data atau memvalidasi form. Ketika salah satu yang tidak diisi, dia tidak bakal bisa dikirim. Nah, dia tulisannya password wajib diisi. Itu pun salah satunya. Ini isi passwordnya aja, emailnya nggak ada, dia tidak bisa juga. Jadi harus diisi semuanya.
untuk yang validasi form, karena ini berhubungan dengan memvalidasi gitu, apakah benar ini Anda gitu. Anda mau masuk ke sesuatu gitu. Contohnya di mau masuk website atau gimana, biasanya yang diminta itu email sama password, atau enggak email sama nomor handphone, biasanya gitu untuk mau masuk ke salah satu website, jika mau login lah gitu. Nah, misalnya aku masukin passwordnya aja. Nah, ini passwordnya nih. Jadi kita udah ini semuanya, kan, email itu isi, password isi, dia akan validasi, oh benar ini adalah anda, yang anda boleh masuk ke tempat saya karena sudah memvalidasi itu. Misalnya email, password sama nomor handphone ya diisi semua tiga-tiganya, biasanya gitu untuk melakukan validasi data. Nah, untuk selanjutnya yaitu itu submit dan reset data. Oke. Aksi submit dapat ditangani dengan memanggil from key current state validate untuk memeriksa validitas form, lalu lanjut ke proses penyimpanan data. Sedangkan aksi reset dapat dilakukan dengan memanggil from key current state reset untuk mengosongkan semua input. Nah, di sini saya punya contohnya, yaitu melakukan submit dan juga result data. Nah, submit dan juga nah, seperti sama beda sebelumnya dia kan di validasi karena kan dia minta email sama password kan. Kalau di form set ini sebenarnya banyak banget ya untuk datanya, terserah masukin apa. Tadi aku masukin cuma 2 aja lah, nama dan juga email. Nama ya masukin nama kalian gitu, email terserah email yang kalian pakai. Ini kan hanya contohnya saja. Nah, di sini penggunaan from key. Nah, ini from key current state validate. Nah, data yang dikirim diisikan nama dan juga email. Nah, ini reset nih. Nah, kita tadi set nih. Kita kirim dulu lah, ini data terkirim nih. Bakalan pop konteksnya, bakal masuk ke cons. Nah, ketika dia bakalan pop, bakal masuk. Kita menekan OK atau kirim di sini. Ya, kirim lah. Nah, di sini kelihatan kan? Saya kita masukkan datanya, udah bakal terkirim datanya dengan memberikan pesan data terkirim. Tekan OK berarti udah di pop. Pop itu kayak disembunyikan dulu. Kita tekan lagi, dia akan push. Tekan kirim maksudnya, tekan kirim, dia akan push dan akan menunjukkan data ini. Seperti ini. Kita tekan OK, tekan pop, dia akan menghilang bukan berarti menghapus. Dia akan menghapus data ketika kita menekan reset. Nih, di sini ada nih. Reset from key contestant reset. Nah, ini kan buat validate. Ini from key yang buat validasi. Ini from key buat reset. Nah, ketika kamu tekan reset, dia bakal hapus nih nama beserta emailnya. Nah, data yang kita masukkan tadi itu bakal hilang. Ya, apapun kita cari bakal hilang karena di sini tulisannya clear. Seperti itu. Pertemuan selanjutnya yaitu tentang switching design 1 Figma to Flutter. Mengonversi desain UI dari Figma. Oke, sabar. Nah. Oke.
lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang switching desain satu Figma to Flutter. Di sini mengonversi desain UI dari Figma ke dalam kode Flutter berarti menerjemahkan elemen visual seperti layout, warna, ukuran teks, icon, dan gambar dari desain yang dibuat di Figma menjadi widget-widget Flutter dengan memanfaatkan widget seperti container, row, column, text, image, dan stack, serta memperhatikan padding, margin, alignment agar hasilnya sesuai dengan tampilan desain aslinya. Lalu mengimplementasikan desain menggunakan layout widget di Flutter berarti menyusun tampilan aplikasi sesuai dengan desain yang telah dibuat dengan memanfaatkan widget tata letak seperti kolom, row, stack, container, dan expanded untuk mengatur posisi, ukuran, dan perataan elemen UI sehingga tampilan aplikasi terlihat sesuai rapi dan responsif. Di sini saya ada code-nya dan juga runnya. Nah, untuk itu sebelumnya saya akan menunjukkan desain sederhana seperti ini aja. Nah, di sini ada icon, di sini ada teksnya, ada profil, dan juga kabarnya. Oke. Untuk hasilnya seperti ini. Nah, saya juga di sini saya di sini menggunakan row untuk menyusun elemen secara horizontal dari kiri ke kanan. Lalu saya juga menambahkan expanded untuk membagi ruangan dengan fleksibel agar elemen kolom atau row, saya gunakan dia akan menyesuaikan lah lebar dari tampilannya. Ini kan tampilannya kecil nih, kalau saya tekan ini bisa dia akan mengikuti. Kalau saya kecil lagi dia nggak akan tabrakan, seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu saya juga menggunakan border radius untuk profilnya, clip react untuk border radiusnya. Sini membuat sudutnya itu jadi agak bulat gitu biar nggak runcing gitu. Nah, saya juga menambahkan biotext ya. Biotext ya, biotext serta alignment serta biotext widget biotext agar biodata bisa ditulis berulang tapi lebih rapi dan reusable. Nah, maksudnya lebih rapi kayak gini. Kalau kayak gini tulisannya penggunanya untuk hasil dari si biotext, widget biotext. Nah, maksudnya saya tunjukkan juga cara penggunaan icon. Di sini kan icon ini kalau di Flutter kan iconnya cuma dikit ya. Kalau nggak cuma ada beberapa gitu, 4 atau 5 gitu. Untuk penambahan icon seperti ini, icon YouTube, Instagram, kita bisa menggunakan yang namanya itu icon ini font awesome Flutter. Nah, cara masukkan ini ya kita tambahin di sini font awesome Flutter versi 10.7.0 untuk tambahin di sini biar ikonnya terlihat lebih bagus dan lebih rapi gitu ya, lebih nyata lah gitu. Oke, mungkin segitu aja. Ke materi yang selanjutnya itu tentang switching desain 2 Figma to Flutter, yaitu melanjutkan switching dengan desain Figma ke Flutter dengan komponen tambahan. Berarti meneruskan proses pengubahan desain menjadi kode dengan menambahkan desain UI baru seperti card, list, form input atau animasi yang sebelumnya diimplementasikan agar aplikasi semakin lengkap dan sesuai dengan keseluruhan desain antarmuka yang dirancang di Figma. Mengoptimalkan penggunaan widget Flutter untuk mencocokkan desain dengan tampilan asli, berarti memilih dan mengatur widget dengan tepat seperti padding, alignment, size box, text, image, dan stack, serta menyesuaikan properti seperti margin,
warna, font, dan radius sudut agar hasil akhir antarmuka aplikasi benar-benar menyerupai desain asli yang dibuat di tools seperti Figma, baik dari segi tata letak, proporsi maupun estetika. Menerapkan pengaturan styling dan layout yang lebih kompleks dalam desain aplikasi berarti mengatur tampilan dengan detail yang lebih rumit seperti kombinasi beberapa widget, layout seperti kolom, row, dan stack, penyelesaian padding dan margin yang presisi, penggunaan warna, bayangan, border radius, hingga animasi atau efek transisi agar antarmuka aplikasi terlihat lebih profesional, dinamis, dan sesuai dengan desain UI atau UX yang telah dirancang. Di sini saya ada contoh desainnya di Figma yang sederhana aja. Nah, ini kan halaman pertamanya. Halaman pertama ini dia, sebelum kita masuk ke halaman pertama ini, dia akan melakukan loading Shimmer 1 atau 2 detik gitu, baru dia menampilkan halaman pertamanya. Halaman pertama ini yang berisikan foto seorang Tobia, foto dan juga navigasi tombol. Kita tekan navigasi tombol ini yang mengisikan tentang Tobirama Senju, dia akan langsung ke pindah halaman kedua dengan efek yang sama, yaitu Shimmer. Nah, yang berisikan tentang nama dia, tentang Tobirama Senju, yang berisikan foto dan juga deskripsi singkat tentang dirinya. Itu halaman detailnya. Nah, lanjut ke ini, untuk code-nya saya akan nunjukin gimana aplikasinya berjalan. Oh ya, sorry. Nah, seperti ini. Bentar. Nah, ini kan halaman pertamanya seperti yang di sini. Nah, ini buat pembeda gambarnya ya. Saya ganti warna gambarnya biar yang lebih tersenyum aja sih. Oke. Di sini saya menggunakan kolom. Saya menggunakan clip react dengan border radius yang ada border radius seperti ini. Nah, ini agar kelihatan lebih rapi aja gitu kan, seperti pada desainnya yang ini menggunakan border radius, tidak hanya gambarnya tapi juga tombol navigasinya. Nah, lalu saya juga menambahkan navigasi antar halaman dengan navigator push. Jadi ketika tekan itu dia bakal langsung push atau pindah ke halaman selanjutnya, tidak ada pop gitu. Oke, lanjut ke yang selanjutnya, itu penataan konten menggunakan kolom, center, kontras text box. Text box itu ada di ini, serta padding. Nah, ini padding. Nah, lanjut ke layout yang mendukung responsif, yaitu menggunakan media query yang ini, media query of context, size, width, dan juga saya menambahkan context box juga, masih context box. Untuk efek animasinya saya menggunakan Shimmer seperti yang saya katakan tadi, animasi Shimmer, animasi loadingnya. Nah, untuk penggunaan warna dan paddingnya dan tekstilnya sesuai dengan nampak seperti dengan desain asli dan tetap elegan. Nah, ini agak mirip ya dengan yang aslinya, walaupun di gambar pertama ini beda. Saya ganti sengaja. Nah, untuk ketika kita pindah ke halaman kedua, seperti saya bilang tadi, dia akan menggunakan efek Shimmer juga, efek loading Shimmer. Nah, seperti ini. Dia menunjukkan seperti ini. Nah, seperti tadi dia menggunakan border radius agar kelihatan lebih rapi aja. Ada nama dia, tentang nama dia, dan juga ada deskripsi singkat tentang dirinya. Mungkin segitu aja untuk yang
yang ini switching. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang switching desain 3 Figma to Flutter. Oke, di sini ada yang pertama yaitu belibet santai. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu switching desain 3 Figma maksudnya di sini to Flutter. Mengimplementasikan elemen desain terakhir dari Figma ke Flutter, artinya seluruh bagian desain yang ada di platform desain seperti Figma telah berhasil diterjemahkan sepenuhnya ke dalam kode Flutter. Setiap elemen visual seperti gambar, teks, tombol, dan layout telah direalisasikan dalam bentuk widget dan disusun sesuai dengan tampilan yang dirancang di Figma dan Figma hampir mirip ya. Menyempurnakan desain UI dengan menambahkan animasi efek transisi setelah struktur kontermuka dibangun. Pengalaman pengguna ditingkatkan dengan penambahan animasi, misalnya saat perpindahan halaman, munculnya komponen secara halus atau efek loading. Hal ini memberikan kesan lebih dinamis dan interaktif sehingga tampilan aplikasi menjadi lebih hidup dan profesional. Menerapkan best practice dalam switching dan membangun UI responsif di Flutter. Dalam proses pengembangan, desain dibagi menjadi komponen-komponen kecil yang modular agar mudah diatur dan digunakan. Selain itu, seluruh UI dirancang agar responsif sehingga tampilan tetap rapi dan konsisten di berbagai ukuran layar seperti ponsel, tablet, atau web. Struktur kode disusun secara bersih, terorganisir, dan mengikuti standar penulisan Flutter yang baik. Oke, langsung ke yang terakhirnya. Ini berhubungan banget ya dengan yang sebelumnya ini. Untuk project desain UI dan UX, menerapkan semua konsep desain UX yang dalam proyek Flutter. Berarti yang dipelajari dari yang pertama yaitu materi 9 sampai materi 14 berarti harus ada campurnya lah, ada campuran lah, atau semuanya harus ada kayaknya. Seperti itu. Lalu merancang aplikasi dengan antarmuka yang menarik dan fungsional. UI dibuat tidak hanya menarik visual dengan warna, font, dan icon yang selaras, tapi juga memastikan semua elemen fungsional dan mudah diakses oleh pengguna. Mengoptimalkan pengalaman pengguna UX dengan desain dan interaksi. UX ditingkatkan dengan transisi yang halus, navigasi yang jelas, serta penggunaan elemen interaktif seperti tombol form, dan grid yang responsif agar aplikasi terasa nyaman saat digunakan. Oke, untuk tapi saya usahakan semuanya tercantum ya. Nah, untuk desainnya saya mencantumkan di yang materi ini sama materi yang ini, jadi langsung dua-duanya saya gunakan itu. Oke, untuk desainnya seperti ini, kurang lebih seperti ini saya buat sendiri. Nah, untuk desain ini mungkin bakal tidak sama, mungkin enggak sama, sebenarnya enggak bakal sama persis banget lah, mungkin agak berbeda sedikit. Nah, untuk codingannya seperti ini. Nah, codingannya ada berapa file, ada satu, ada login page, ada info field, edit profile page, custom form field, lalu ada photo grid, profil avatar, dan profil page. Nah, saya akan langsung menunjukkan juga hasilnya, outputnya maksudnya.
Oke, nah ini hasilnya untuk halaman pertamanya. Nah, sebelum itu saya bakal kasih tahu apa hubungannya dengan yang sebelumnya ini, yang switching desain Figma to Flutter ini. Di desain saya ini ada yang namanya mengimplementasikan elemen desain terakhir di Figma ke Flutter. Itu saya menggunakan font modern seperti Arial, warna netral, abu dan juga putih, ya kan, warna yang sama terus. Lalu icon brand icon brand ini saya menggunakan font Awesome untuk paddingnya juga, dan padding dan bordernya radius. Contohnya di input duration dem. Lalu ada juga di menyempurnakan desain UI dengan animasi dan efek transisi. Saya gunakan page route builder, fit transition, slide dan slack. Lalu dan durasi transisi 300 sampai 500 ms. Lalu ada base practice dalam switching dan membangun UI responsif di Flutter. Saya menggunakan modelisasi widget, menggunakan media query juga, dan expanded, flexible, dan scroll view. Oke, untuk yang ini saya kan semuanya ya, untuk semuanya itu banyak banget ya, dari ada custom field, terus ada untuk image picker saya tidak gunakan, sebenarnya bisa aja sih. Sebelumnya saya tunjukin dulu dah cara aplikasinya jalan. Di sini saya udah atur email dan password ini, udah nggak boleh beda-beda, itu udah atur dulu, kita tidak atur sebelumnya biar nggak sembarangan dimasukin lah. Maksudnya kalau salah masukin email dan passwordnya dia nggak akan bisa login. Jadi seperti itu. Nah, di sini penggunaan validasi form. Yang divalidasi ini sebenarnya cuma passwordnya aja, untuk username-nya enggak. Nah, tampilan aplikasinya seperti ini. Nah, yang dimaksud dari view scroll itu yang seperti ini. Nah, jadi yang bawah ini aja, yang gambar ini aja yang bergerak, ini dan ini aja tidak terganggu gitu. Nah, untuk skeleton teksnya juga belum ada, saya tidak gunakan. Untuk loading stage juga saya nggak gunakan, layoutnya di